Tidak ada makhluk Allah di muka bumi ini kecuali dia pernah jatuh ke dalam lubang yang namanya maksiat. Baik ustaz, baik kiai, baik anak pondok, baik tak anak pondok, tetap semua kita akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa meyakini dengan hati kita bahwasanya setiap kenikmatan yang kita miliki, setiap kenikmatan yang kita rasakan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan, kita bisa beribadah kepada Allah, kita mendapatkan keturunan, kita mendapatkan rezeki dari rezeki dunia, maka itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian miliki dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, maka itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dikatakan hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama adalah kita bersyukur dengan hati kita. Dengan kita meyakini, kita percaya sepenuhnya bahwasanya apa yang kita miliki itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena kita pandai bekerja, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita. Ini ya sekedar wasilah saja. Namun tetap yang memberikan kepada kita kenikmatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah dengan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Jadi pas dapat nikmat, mampu lisan kita ini mengucapkan alhamdulillah. Ini diantara tanda kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian cara yang ketiga kata para ulama, hendaklah kenikmatan tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata para ulama, ketika kita mengamalkan 3 rukun dari bersyukur kepada Allah ini, baru kita layak dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Yang pertama dengan hati, dengan meyakini semua dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan, dengan terus memuji Allah ketika Allah berikan nikmat. Terkadang kita jarang memuji Allah ketika Allah berikan kepada kita nikmat. Maka di antara tanda kita bersyukur kepada Allah ketika dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Bagaimana caranya agar setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Jadi sebagai contoh misalnya orang yang bersyukur ketika Allah berikan kepada dia nikmat harta, harta ini digunakan di jalan Allah. Maka di antara tanda seseorang bersyukur dengan nikmat umur yang Allah berikan kepadanya, nikmat umur tersebut terus dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah, nikmat umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari yang baik ini, mampu kita untuk menggunakannya duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Dan tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Tidak semua manusia Allah mudahkan bagi dia mau duduk mendengarkan Al-Quran dan hadis.
Kalau kita hitung jumlah penduduk di belakang Padang ini banyak. Sudah diumumkan malam ini ada kajian di Masjid Al-Adam. Bukan Al-Adam ya, kalau pakai al tak bisa. Adam. Enggak ada Al-Adam ya, tapi Adam. Tapi boleh juga sih Al-Adam, tak jadi masalah. Tetapi kita lihat, kenapa Allah memilih antum untuk hadir di majelis ilmu? Ini pertanyaan bagi kita nih. Kenapa Allah tundukkan hati kita mau melangkahkan kaki kita dari rumah habis sholat maghrib langsung duduk? Ini semua karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita, Allah tancapkan di hati-hati kita. Dan di zaman sekarang ini udah mulai terbalik sudah. Kalau acaranya konser, ramai itu yang datang. Kalau masalah hiburan, masalah dunia, 1 jam mungkin acara, setengah jam atau 1 jam sebelum mulai udah hadir dia. Tapi kalau majelis ilmu, aduh, ketinggalan masa majelis ilmu terus katanya. Itu orang dulu yang belajar katanya. Kalau orang sekarang tak perlu lagi duduk di majelis ilmu. Ini keliru orang seperti ini. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah lembutkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Dan ini bukanlah perkara yang sepele. Ini adalah perkara yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena orang-orang yang Allah pahamkan mereka masalah agama, mereka adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau kita lihat kita ini apakah termasuk orang yang dicintai Allah, kita lihat. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka akan aku pahamkan dia masalah agama. Atau kita lebih paham masalah dunia dibandingkan dengan masalah agama kita. Atau kita lebih banyak ilmu kita berkaitan dengan masalah dunia dibandingkan dengan agama kita. Ini bahaya nih. Padahal Rasulullah katakan di antara tanda Allah menginginkan kebaikan dari kita, kita paham agama ini. Dan tak mungkin kita bisa paham agama ini kecuali dengan belajar. Maka kita ikhlaskan niat kita berkumpul di rumah Allah pada malam hari yang baik ini karena Allah. Semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Karena kalau kita niatkan selain Allah, capek aja kita duduk nanti Pak. Dari habis maghrib sampai sholat isya. Kalau kita niatkan bukan karena Allah, tak dapat apa-apa. Hanya dapat capek aja. Sakit pinggang sedikit. Kalau yang sakit pinggang, ya kan? Tapi hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini baru pemanasan ini. Mudah-mudahan sudah siap ya kita masuk ke pembahasan kita malam ini. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang bab At-Taubah. Bab tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita ketika kita mendengar kata At-Taubah, bertobat, kita merasa ini pembahasan, kayaknya pembahasan yang dulu-dulu aja nih. Pembahasannya kurang menarik. Tetapi bagi orang yang beriman, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting yang harus terus dia ulang. Kenapa? Karena tidak ada di muka bumi ini manusia kecuali dia akan pernah terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Baik dia ustadz, kiai, hafal Al-Quran, tetap suatu saat dia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini wajib kita yakini nih. Tidak ada makhluk Allah di muka bumi ini kecuali dia pernah jatuh ke dalam lubang yang namanya maksiat. Baik ustadz, baik kiai, baik anak pondok, baik tak anak pondok, tetap semua kita akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, setiap kita akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau dosa itu belum ditaubati, maka kita masih tetap dicap sebagai orang yang zalim.
Jadi siapapun dia, baik dia ustadz, baik kiai, dia melakukan dosa tapi tak bertobat dari dosanya. Sholat juga, tapi dosanya tadi dia taubati, maka dikatakan dia masih tetap dikatakan sebagai orang yang zalim. Allah katakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang belum bertobat dari dosa-dosa, maka dia masih dikatakan orang yang zalim. Ana bertanya sama jamaah semua nih, siapa di antara kita yang menjamin dari jam 5 sore tadi sampai sekarang tak melakukan maksiat kepada Allah? Ana enggak tanya dari jam 6 pagi tadi sampai malam nih. Yang ana tanya dari jam 5 sore tadi sampai malam ini, sampai saat sekarang ini, siapa di antara kita yang menjamin ana ustaz tak melakukan maksiat sekecil apapun? Ada yang berani menjamin? Tak ada. Saya tak berani menjamin. Bukankah mata berpotensi melakukan kemaksiatan, melihat kepada yang haram? Bukankah hati berpotensi untuk melakukan kemaksiatan, hasad, iri dengki kepada orang lain? Bukankah lisan berpotensi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, menceritakan keburukan orang lain? Oh, memang dasarlah dia itu. Maka perlu kita terus mengulang masalah taubat nih. Sehingga Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu tukang dosa. Tidak dikatakan melakukan kesalahan, enggak. Tukang dosa. Kalau dikatakan khata', diterjemahkan tukang dosa. Kalau akal, tukang makan, kerjanya makan aja. Ini khata', tukang dosa. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, tanpa terkecuali, nggak ada pengecualian di sini. Tapi kalau tadi kita dapat pengecualian, si fulan, kecuali si fulan, aman kita kan gitu. Hajarlah tak bertobat kepada Allah. Tapi dalam hadis ini tak ada pengecualian. Setiap anak Adam apa? Tukang dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat. Jadi kesimpulannya bukan masalah apakah kita tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa atau tidak, pasti terjatuh. Tetapi kesimpulannya mau enggak kita bertobat? Ini kesimpulannya. Kalau melakukan dosa pasti kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi yang membedakan kita semua nih adalah ketika apakah dia mau bertobat kepada Allah ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa atau tidak. Ini yang membedakan. Maka jangan kita beranggapan kalau orang bertakwa itu tak pernah melakukan dosa. Pernah. Tetapi orang yang bertakwa kalau mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, segera mereka bertobat kepada Allah. Itu bedanya. Jadi kalau kita katakan orang bertakwa itu enggak pernah melakukan dosa, salah pengertiannya. Jadi orang bertakwa bukan berarti mereka suci dari maksiat dan dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, tak lama-lama mereka dalam perbuatan maksiat tersebut langsung ingat Allah. Yang bahaya itu tak sholat terus, tak sholat. Ini bahaya. Minum minuman keras terus. Dari usia 30 tahun sampai 50 tahun, itu aja kerjanya. Ini bahaya nih. Jadi setiap anak Adam tukang dosa. Dan sebaik orang-orang yang berdosa yang mau bertobat kepada Allah. Maka enaknya kalau bertobat ini Pak Bu, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau sudah tobat bersih sudah. Sebagai contoh kan, salah seorang di antara kita mungkin dari usia 20 tahun sampai 40 tahun tak pernah sholat. Kerjanya minum minuman keras terus. Pas usia 40 tahun Allah berikan hidayah kepadanya. Sadar dia rupanya selama ini tak betul pekerjaanku nih. Sholat dia.
Dia tinggalkan minuman keras. Kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, 20 tahun dia tak sholat, 20 tahun dia minum minuman keras, ketika dia bertobat ikhlas karena Allah, hapus itu dosa-dosa Pak. Itulah rahmat Allah kepada kita. Makanya Rasulullah katakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosa seperti tak pernah melakukan dosa. Tapi tadi memang taubat itu bukanlah mudah. Orang yang mampu bertobat hanyalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Allah tanamkan kepadanya keimanan. Nah itu masalahnya. Kalau terus Allah bimbing kita untuk bertobat, aman insya Allah. Maka ini keutamaan bertobat. Jadi jangan kita menganggap anak kan udah sholat terus 5 waktu. Ini tipu daya syaitan. Anak kan sering baca Quran. Anak kan setiap malam Kamis hadir majelis ilmu. Nggak perlu lagi taubat. Salah orang yang seperti ini. Memangnya kita jamin mata ini tak melakukan kemaksiatan? Memangnya kita bisa menjamin lisan ini tak melakukan kemaksiatan kepada Allah? Hati ini tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah? Tidak ada di antara kita yang menjamin. Maka wajar Rasulullah itu kalau bertobat setiap hari itu, kadang-kadang 70 kali, kadang-kadang sampai 100 kali bertobat Rasulullah. Itu Rasulullah, sekelas Rasulullah. Yang di dalam Al-Quran surah An-Najm Allah katakan, qad ghufirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wahai Muhammad, dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Belum dilakukan kesalahan, sudah diampuni oleh Allah. Itu Rasulullah. Belum dilakukan kesalahan, sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Kita lihat, bertobat setiap hari sampai 100 kali. Kemudian kita yang sudahlah ibadah kita masih pas-pasan, yang wajib kadang-kadang ditinggalkan, yang haram sering juga kadang-kadang dilakukan. Kemudian kita tidak bertobat kepada Allah dari kesalahan dan kekurangan kita. Maka terus bertobat. Setiap hari itu harus terus beristighfar kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali. Kita ingat-ingat dosa saya hari ini apa saja. Harus seperti itu. Karena kalau kita tidak menghisap dosa kita, nanti dia lewat aja Pak. Maka kalau bisa setiap hari itu pas mau tidur ingat-ingat apa nih salah saya hari ini. Apakah ada orang yang saya sakiti dengan lisan ini? Apakah mata ini pernah memandang kepada perkara yang dihisap dirinya? Kita menghisap diri kita. Kemudian kalau seandainya, oh iya tadi saya melakukan ini, segera kita menyesalinya. Makanya para ulama itu karena apa? Sangkin perhatian yang mereka terhadap dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka merasakan kesulitan hidup atau ada permasalahan di hewan tunggangan mereka, mereka katakan, oh ini gara-gara dosaku yang tadi nih. Kalau kita kadang-kadang udah ujian bertubi-tubi ya kan, motor baru diservis mogok lagi, tak sadar-sadar juga kita. Kalau para ulama ketika mereka mendapatkan musibah, yang teringat sama mereka adalah apa dosa yang saya lakukan tadi. Karena maksiat itu mendatangkan musibah. Jadi musibah yang kita rasakan di dunia ini diantara perkaranya karena maksiat yang kita lakukan. Kesulitan rezeki, apalagi kegalauan, urusan dipersulit kemana-mana, tak dapat kerja juga. Diantara faktornya adalah karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Maka teruslah kita beristighfar kepada Allah. Kita hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca kitab ini. Tak mungkin nanti tak dibaca kitabnya kan? Kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, tapi tak dibaca kitabnya. Kalau para ulama di zaman dahulu, kalau mereka belajar satu kitab, ya dibaca kitabnya.
Itu metode belajar para ulama itu seperti itu. Maka lucu, kajian di Masjid Al-Adam membahas kitab Riyadhus Shalihin, tapi tak kita baca kitabnya. Harus dibaca kitabnya biar tahu kita apa kandungan dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kata para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan taubat adalah secara bahasa artinya ar-ruju'. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan taubat rujuk kembali. Adapun pengertian taubat secara istilah ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atihi. Kembali dari melakukan kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Inilah makna taubat. Jadi kalau kita ditanya taubat itu apa? Maknanya adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Maknanya meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Yang sebelumnya tak sholat, sholat dia. Yang biasanya dia melakukan perkara-perkara yang haram itu dia tinggalkan. Ini namanya taubat. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini mengatakan, qala al-ulama at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Beliau katakan di sini bahwasanya bertaubat itu wajib hukumnya dari setiap dosa-dosa. Jadi bertaubat ini bukan hukumnya bukan sunnah. Nanti aja lah kalau udah tua baru taubat. Jangan. Nanti aja lah taubatnya kalau sudah anak 3, kalau sudah anak masuk pesantren. Jangan. Taubat itu wajib dari setiap dosa dan maksiat. Setiap kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, wajib langsung bertobat. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Besok aja lah, jangan. Karena kata-kata besok ini bahaya. Kenapa? Siapa di antara kita yang menjamin besok kita masih hidup? Itu masalahnya. Tapi kalau ada yang menjamin, Anda ini masih tahan di 2 tahun lagi, hajar aja kan gitu. Pas 1 tahun terakhir baru taat kan gitu. Tapi kita tak tahu kapan kita akan meninggal. Apakah kita sampai kepada waktu yang akan datang? Tak tahu kita. Maka pas melakukan dosa langsung kembali kepada Allah. Pas menggibah orang lain langsung istighfar, ya Allah, memang salahlah perbuatanku ini. Pas terlambat melakukan sholat 5 waktu, aduh memang salah ya Allah perbuatanku ini. Sholat itu seharusnya dilakukan tepat waktu, saya lakukan terlambat ini ya Allah. Dia menyesali. Karena sebagian orang beranggapan yang penting saya sholat, baik sholat asar 5:30 ataupun enggak. Ini juga masalah. Menunda-nunda waktu sholat tanpa ada udzur maksiat juga. Biasanya ibu-ibu ini di rumah. Ibu-ibu. Tapi jangan marah ibu-ibu yang di belakang. Tapi kalau kelihatannya ibu-ibu di Masjid Al-Adam ini enggak lah. Bukan termasuk dari golongan yang demikian. Menghibur aja. Nanti dibilang kayak gitu minggu depan tak datang lagi kajian. Ya udah, sholat tuh ya, kalau bisa sebelum masuk waktu sholat sudah persiapan. Jangan kita katakan yang penting sholat Ustaz, baik terlambat atau yang penting sholat. Betul itu memang di sisi lain betul, sholat itu udah baik. Tapi harus dipahami sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. Dan ketika kita terus melalaikan sholat, ini diantara bentuk maksiat kepada Allah. Jadi kata para ulama dalam kitab ini, bertobat hukumnya wajib dari setiap dosa, baik dosanya besar ataupun kecil. Jadi jangan kita beranggapan kalau membunuh baru harus bertobat, jangan. Kalau berzina baru bertobat, enggak juga. Kalau merampok baru bertobat, enggak. Tadi seperti yang kita katakan, kadang-kadang kita menggibah orang lain, mata kita tak dijaga, pas terjatuh dalam perbuatan dosa, langsung kembali kepada Allah. Jadi jangan kita pahami taubat itu hanya berlaku ketika dosa besar aja, jangan.
Kita juga diperintahkan untuk bertobat dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallah, apabila maksiat tersebut berkaitan dengan antara hamba dengan Rabb-nya, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang mana maksiat tersebut tidak berkaitan dengan hak anak Adam, maknanya dosa itu berkaitan dengan Allah. Falaha thalathatu syurut, maka syarat taubat berkaitan dengan Allah, dosa kita kepada Allah ada 3. Karena dosa itu bisa aja dosa kita lakukan berkaitan dengan hak Allah, bisa juga dosa itu berkaitan dengan hak hamba. Jadi jangan juga kita beranggapan yang namanya maksiat berarti hak Allah. Semua maksiat berkaitan dengan hak Allah, meskipun memang benar semua akan kembali kepada Allah. Tetapi ada juga maksiat berkaitan dengan hamba, dan ini yang bahaya. Kalau maksiat kita kepada Allah selagi mau bertobat, kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sungguh kalian itu melakukan kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, kalau kalian mau minta ampun, aku akan ampuni. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa sesama manusia harus dihalalkan di dunia. Kalau tak selesai di dunia, dikisos pada hari kiamat. Kalau kita pernah mencuri uang orang lain tak diselesaikan di dunia, hati-hati, dikisos pada hari kiamat. Kalau kita pernah melecehkan kehormatan orang lain, menyakiti orang lain, tak diselesaikan di dunia, pada hari kiamat akan dikisos. Intinya setiap dosa itu sebenarnya ngeri, ya kan? Baik dosa berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan hamba. Tapi kalau dosa antara hamba dengan hamba yang lainnya harus selesai di dunia. Kalau tak selesai, hukumannya kisos pada hari kiamat. Maka jangan mudah-mudah kita menggibah orang lain, mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Hati-hati. Menzolimi orang lain, menipu orang lain, mengambil barang orang lain tanpa izin. Hati-hati dosa yang seperti ini. Maka kata Imam An-Nawawi, kalau dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan Allah, ada 3 syaratnya. Jadi kalau 3 ini kita lakukan, baru sah taubat kita. Kalau salah satunya tak kita lakukan, berarti taubat kita belum diterima. Yang pertama kata beliau, ahaduha an yuqli'a anil maksiyah. Syarat maksiat bertaubat yang pertama berkaitan dengan hak Allah, maksiat seorang hamba dengan Rabb-nya, hendaklah dia berhenti dari maksiat tersebut. Sebagai contoh, orang yang ini bertobat dari selama ini dia meninggalkan sholat 5 waktu. Maka tanda dia bertobat dari maksiat tersebut, sekarang dia sholat 5 waktu. Seseorang yang misalnya dulu minum khamar, minum minuman keras saja kerjanya. Kalau tak minum minuman keras 1 malam, ada yang kurang rasanya dunia ini, kata dia. Karena udah candunya. Maka kalau dia ingin bertobat dari dosa-dosa minum khamar tersebut, maka sekarang jangan dilakukan lagi, ditinggalkan. Jangan pula dia katakan, Ustaz saya sudah bertobat Ustaz, tapi setiap malam gini juga dia. Ustaz saya sudah menyesali, memang harus sholat 5 waktu, tapi setiap hari tetap juga tak sholat 5 waktu. Ini bukan taubat namanya. Kalau taubat meninggalkan maksiat tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan saya taubat tapi terus melakukan maksiat, bukan taubat namanya. Kalau dia katakan taubat, dia udah berhenti dari maksiat.
Meskipun sewaktu-waktu bisa saja dia terjatuh ke dalam maksiat tersebut, namun tetap taubatnya diterima oleh Allah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya 1 tahun yang akan datang ngulang lagi penyakitnya, maka 1 tahun yang dia bertobat selesai diterima oleh Allah. Kalau ngulang lagi, dosa baru lagi. Jadi yang pertama, kalau mau bertobat, berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, yandama ala fi'liha. Yang kedua harus menyesali. Kalau ada orang yang mengatakan dia bertobat tapi tak dia sesali maksiat yang dia lakukan, bahkan dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan di masa-masa yang dulu, ini bukan taubat namanya. Kalau bertobat apa? Dia menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ada juga orang yang sudah hijrah, tapi kalau udah cerita sama kawan-kawannya, saya dulu gini, bangga dia menceritakannya. Seolah-olah dia tidak menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan di masa yang lalu. Ini bukan taubat namanya. Kenapa? Karena dia tidak menyesali maksiat yang dia lakukan. Harus disesali. Dan penyesalan ini tandanya tahu taubat. Kalau sudah mau menyesal biasanya udah akan dekat kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan dosa, sesali. Bukan untuk dibangga-banggakan. Kalau kita berbangga-bangga dengan maksiat kita di masa yang lalu, berarti sama dengan kita tak menyesalinya, kan gitu. Oh, kalau saya dulu waktu anak muda tuh, kalau berantem 5 pun saya hajar, kata dia. Kalau minum minuman keras tuh 2 botol tuh belum terasa sama saya. Ini menyesali atau bangga dengan maksiatnya? Biasanya yang seperti ini. Bangga dengan maksiatnya. Maka kalau ingin bertobat, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Wa tsalits an ya'zim alla ya'uda ilaiha abada. Kemudian syarat yang ketiga, dia bertekad agar dia tidak kembali ke maksiat itu lagi. Maknanya dia bertekad, oh saya bertekad nih nggak akan terjatuh lagi ke dalam maksiat yang sama. Meskipun bisa aja sewaktu-waktu dia tetap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat itu. Tapi kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, taubatnya diterima oleh Allah. Adapun kalau seandainya dia kembali melakukan perbuatan maksiat, ini dosa baru yang wajib dia bertobat lagi. Bisa dipahami ya? Jadi jangan kita beranggapan kalau sudah taubat berarti tak melakukan dosa lagi. Karena tadi kita kembali ke hukum asalnya. Setiap anak Adam apa tukang dosa. Intinya ketika kita bertobat, kita bertekad, oh nggak akan terulang lagi nih. Meskipun bisa saja 1 minggu yang akan datang tergoda juga. Intinya pas bertobat dari maksiat tersebut memang sudah bertekad ya untuk tidak kembali kepadanya. Itu poinnya, kuncinya. Jadi kalau 3 ini kata Imam An-Nawawi terpenuhi, baru dikatakan taubatun nasuha. Ini kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah. Kemudian beliau mengatakan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Tetapi kalau seandainya maksiatnya berkaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan manusia, nah ini beda lagi syaratnya. Tambah 1. Tadi kan 3, tambah dari yang 3 ini 1 lagi jadi 4. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, maka kata beliau, fasyartuha arba'ah. Maka syaratnya menjadi 4. Tadi kan yang pertama kita jelaskan 3, kalau dosanya berkaitan dengan manusia ditambah 1 lagi. Apa itu? An yabra'a min sahibiha. Maka hendaklah dia berlepas diri dari orang yang dia zalimi. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau seandainya maksiat yang dilakukan terhadap orang lain berkaitan dengan harta, misalnya dia mencuri uang orang lain, kembalikan uang tersebut. Kalau belum dikembalikan, belum tobat namanya. Kalau misalnya kita pernah ngambil uang orang lain,
Kemudian sekarang kita menyesalinya, ya kembalikan uang itu. Kalau 100.000, kembalikan 100.000. Maka tidak cukup, saya udah menyesali, Ustaz. Tapi uang yang 100.000 yang diambil tadi kembalikan. Enggak boleh kayak gitu. Uang yang 100.000 juga harus dikembalikan. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, kalau orang yang saya ambil uangnya tak kelihatan lagi orangnya, di mana sekarang tinggalnya, tak tahu lagi, Ustaz. Ahli warisnya pun tak ada. Kalau seandainya ada ahli warisnya, diserahkan kepada ahli waris. Tapi ini Ustaz, ahli warisnya pun tak saya dapatkan lagi. Saya sudah berusaha. Orangnya entah kemana, nomor HP-nya pun tak ada, tinggal Ustaz. Bagaimana cara saya ini berlepas diri dari uang yang pernah saya ambil darinya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bersedekahlah Anda sebesar uang yang Anda ambil dari orang lain. Jadi paham ya? Misalnya 100.000 kan? Cara kita berlepas diri dari 100.000 yang kita ambil uang orang lain, yang kita tidak tahu di mana lagi orangnya. Ahli waris pun tak ada, nomor handphonenya juga tak tahu. Kita sudah berusaha untuk mencari, tak ketemu-ketemu. Caranya apa? Kita bersedekah dengan apa? Dengan jumlah barang atau uang yang kita ambil dari orang lain. Kita niatkan pahala untuk dia. Jadi paham ya? Makanya dalam agama ini semua ada solusinya. Itulah agama Islam. Semua ada solusinya. Ya, seperti ini kan? Kita mau bertobat, pernah curi uang orang lain. Tak ada lagi ahli warisnya. Kita pun tak tahu di mana dia tinggal lagi, dan kita sudah berusaha untuk mencari tahu, namun tetap juga tak ketemu. Ada solusinya, Pak. Bersedekahlah dengan jumlah uang yang Anda ambil dari orang lain. Subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan hak orang lain, kalau berkaitan dengan uang, harus dikembalikan. Ustaz, 1.000 aja kata dia. Baik, 1.000 kembalikan. Enggak sampai 1 juta Ustaz, 50.000 aja. Kembalikan. Di sini tadi katakan harus banyak, enggak. Yang penting kalau kita pernah ngambil uang orang lain, kalau kita yang bertobat, kembalikan uang tersebut. Wa in kana hadda qadbin. Adapun kalau seandainya dosanya berkaitan dengan menuduh orang lain berbuat zina atau memfitnah orang lain, dalam bahasa lainnya kita menuduhkan suatu perbuatan buruk kepada orang lain padahal dia tidak lakukan. Maka bagaimana caranya kita berlepas diri dari tuduhan ini? Kata beliau apa? Hendaklah Anda mencabut dakwaan tersebut. Kita katakan bahwasanya apa yang saya sampaikan dulu itu tak benar. Sipulan-sipulan bukan demikian. Dan kata beliau, kita diperintahkan untuk minta dihalalkan kepada orang yang kita tuduh. Afwan saudaraku, dulu saya pernah begini. Menuduh Anda, memfitnah Anda demikian. Dihalalkan enggak? Gitu ya. Makanya dosa berkaitan dengan manusia ini berat. Kalau tak selesai di dunia, udah kisos di akhirat nanti. Dan kalau di akhirat apa? Tidak berlaku lagi harta, tak berlaku lagi uang, tapi kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Jadi antara bahaya orang yang menzolimi orang lain, pada hari kiamat kebaikan-kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang apa? Yang dia zolimi. Kalau seandainya kebaikan-kebaikannya sudah habis, tapi dosa perbuatan zolimnya belum selesai, maka keburukan orang yang dizolimi ini ditransfer kepada orang yang menzolimi. Ngeri kita. Jadi kalau kita hidup nih, kalau kita dizolimi, maafkan orang yang menzolimi kita. Kalau kita menzolimi orang lain, cepat minta maaf kepada dia. Itu aja. Jadi kita ada di dunia ini itu aja. Kalau kita posisi kita sebagai orang yang menzolimi, ya udah segera minta dihalalkan kepada orang yang kita zolimi. Kalau kita yang dizolimi, maafkan dia agar nanti tak berat hukumannya di akhirat.
Ya kan, meskipun dia tetap akan dihukum kalau dia belum bertobat. Kita sudah halalkan, tapi dia tak menyesali perbuatannya, sama juga, kena juga dia di akhirat. Wa in kanat ghibatan istahallahu. Jadi kalau seandainya dosanya berkaitan dengan menggibah orang lain, ini yang sering kita kena nih. Ini yang sering kita kena nih, menggibah orang lain nih. Padahal Rasulullah katakan yang dimaksud dengan ghibah adalah kita menyebutkan tentang saudara kita, kalau dia dengar dia tak suka, itu ghibah namanya. Kita katakan, oh si fulan itu orangnya pelit itu, ghibah. Oh si fulan itu orangnya rakus. Oh si fulan ini demikian, itu namanya ghibah. Meskipun memang benar yang kita katakan, memang dia pelit, tapi tetap ghibah juga namanya. Itu bahayanya. Ustaz, kan yang saya bilang betul Ustaz, memang dia pelit orangnya, memang dia itu orangnya rakus, tetap itu juga dikatakan ghibah. Maka bagaimana cara kita bertobat dari dosa ghibah? Kata beliau, harus minta dihalalkan kepada orang yang kita ghibahi. Ini pendapat beliau memang tegas, tapi kita jelaskan nanti pendapat para ulama ya berkaitan dengan ini. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Beliau katakan kalau kita menggibah orang lain, ya udah minta dihalalkan kepada orang yang kita gibahi. Ngeri ya? Berantem pula nanti jadinya. Oh rupanya selama ini kamu gibahi saya. Pang. Ini menurut Imam Nawawi harus minta dihalalkan. Dan ini pendapat Imam Mazhab yang keempat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam riwayat dari Imam Ahmad. Subhanallah. Tapi nanti kita simpulkan ya. Ini kita paparkan dulu perbedaan di kalangan para ulama. Adapun ulama yang lain di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan cukup kita memohonkan ampun untuk orang yang kita gibahi. Tak usah minta dihalalkan kepadanya, sudah cukup. Karena mereka memberikan alasan di antaranya, nanti kalau disampaikan bisa aja permasalahannya semakin besar. Iya kan? Kalau kita katakan, oh saya pernah menggibahimu, nanti masalahnya semakin besar takutnya. Yang awalnya dia cinta kepada kita jadi benci, karena dia tahu serupanya selama ini kau gibah saya. Maka pendapat beliau, dan ini yang beliau kuatkan, ya udah cukup menyebut-nyebutkan kebaikannya, kemudian memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahannya. Maka kesimpulannya mana pendapat yang paling kuat Ustaz? Ini yang penting kan gitu. Jadi kalau masalah hukum itu biasa para ulama mengatakan demikian, ulama ini katakan demikian. Kita penuntut ilmu harus paham itu. Jadi jangan ketika terjadi ada perbedaan, kita langsung memponis orang lain, ini udah sesat. Jangan. Pelajari dulu ilmunya. Karena kejadian belakangan ini yang terjadi di sebagian kaum muslimin seperti ini. Padahal sebenarnya orang lain di atas kebenaran, tapi karena tak sampai ilmunya, ini masalahnya. Belum sampai ilmu sudah menilai. Makanya memang yang paling sakit ini kalau tak berilmu, bodoh. Itu sakit kali hidupnya. Kita simpulkan ya. Jadi pendapat yang kuat kata beliau, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi, harus minta dihalalkan. Namun di sini dilihat kata beliau, kalau seandainya orang yang kita gibahi dia dikenal dengan orang yang pemaaf, orang yang lapang dada, baru disampaikan. Tetapi kalau seandainya orang yang kita gibahi dikenal dengan orang yang tak mudah memaafkan, orang yang tidak berlapang dada, maka yang seperti ini kata para ulama lebih baik tak usah disampaikan. Bisa ya kesimpulannya ya? Bisa dipahami ya? Memang yang roji pendapat yang pertama harus minta dihalalkan. Tapi di sini harus dilihat
Kalau orang yang kita gibai dikenal dengan pemaaf, lemah lembut, orang yang mudah memaafkan, tak apa-apa kita sampaikan. Tapi kalau kita kenal orang yang keras, ya kan, sulit memaafkan, hati orang yang bukan berlapang dada, maka lebih selamat tak usah disampaikan. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, ini udah masuk waktu sholat. Baru kita baca 3 baris saja ini. 1, 2, 3. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan menambah pula amalan kita. Karena tujuan kita itu dulu di majelis ilmu agar kita semakin baik. Tujuan kita belajar itu agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin baik perilaku kita. Itulah yang diharapkan dari belajar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.